yang sedang magang. Saya Siti Mutri Aldaro sebagai konselor gizi. Dan saya Nisarah Maudia, saya sebagai pasien gagal ginjal kronis. Ini data pasien untuk yang selanjutnya. Terima kasih ya. Saya panggil kalian. Ibu Anissa, Selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Siti Mutri Aldaro sebagai konselor gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya, apakah Ibu benar dengan Ibu Anissa? Sebelumnya, kenapa ya Bu, Ibu dirujuk ke rumah sakit ke poli gizi? Tidak tahu. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Ibu kenapa Ibu dirujuk ke poli gizi. Di sini kami sama-sama berusaha agar kita mencari solusi dalam permasalahan Ibu, yaitu gagal ginjal kronik. Sebelumnya Ibu tidak perlu khawatir akan memberikan informasi kepada saya. Di sini saya akan menjaga rahasia Ibu sama-namanya. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling gizi untuk beberapa menit kemudian? Yes, ya. Baik Ibu, sebelumnya usia Ibu berapa ya Bu? Usia saya 41 tahun. Untuk tinggi badan dan berat badan Ibu apakah sudah mengetahui? Seminggu yang lalu itu berat badan saya 54 kilo. Untuk tinggi badannya itu 160 cm. Baik Ibu, Ibu kan sudah mengetahui tinggi badan dan berat badan. Di sini saya sudah mendapatkan data klinis Ibu. Di sini diketahui bahwa HB Ibu itu rendah, kemudian urinnya tinggi, kreatin yang juga tinggi, dan tinggi darah, tekanan darahnya juga tinggi. Kemudian FVG-nya itu di bawah 9. Kemudian saya izin menghitung IMT Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Baik Ibu, untuk IMT Ibu itu normal, yaitu 20,77. Kemudian izin bertanya ya Bu, kebiasaan Ibu sehari-hari itu kerjanya seperti apa? Saya ibu rumah tangga, tapi di rumah ya adalah usaha kecil-kecilan warung. Baik Ibu, sebelumnya Ibu datang ke sini dengan siapa Bu? Saya sendiri. Apakah Ibu di rumah ada keluarga Bu? Ada suami saya dan anak-anak saya. Ibu mempunyai anak berapa ya Bu? Anak saya 2. Yang satu sudah sekolah SMA dan yang satu lagi SD. Baik Ibu, untuk konseling gizi selanjutnya kalau bisa dibawa ya Bu keluarganya. Baik. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu ada keluhan Bu? Ya, jadi keluhan yang saya rasakan tuh sering mual, bahkan hingga muntah, terus merasa sendi-sendi itu tulang-tulang tuh paling nyeri Bu, nyeri, lalu lemes gitu bawaannya. Baik Ibu, Ibu tidak perlu khawatir ya Bu, kita sama-sama di sini akan mencari solusinya bareng. Kemudian di sini apakah Ibu sudah mengetahui total energi yang Ibu konsumsi harus berapa Bu? Belum tahu. Baik Ibu, di sini saya akan menghitung terlebih dahulu ya Bu ya untuk kebutuhan energinya. Baik Ibu, saya sudah menghitung total energi yang dibutuhkan Ibu dengan selanjutnya, yaitu 1.279,5. Kemudian kandungan gizi yang Ibu peroleh untuk karbohidratnya sehari itu 281,85, kemudian lemaknya 52,19, dan proteinnya 65,76. Sebelumnya Ibu, saya izin bertanya untuk kebiasaan makan Ibu itu bagaimana ya Bu seharinya?
Jadi pagi itu kebiasaan saya itu harus ngopi Bu. Jadi itu tuh kayak wajib aja gitu harus ngopi pagi-pagi itu. Terus untuk makan paginya nasi terus di lauknya itu biasanya sayur sayur asem gitu. Nggak ada isinya. Langsung makan siangnya nasi juga, nasi dengan tahu tempe bacem, minumnya air teh. Untuk makan malamnya nasi, lalu lauknya itu pepes ikan, buah dan makan buah pepaya. Apa ada lagi Bu? Baik Ibu, dari kebiasaan makan Ibu itu seperti minum kopi ya Bu setiap pagi. Ya, Apakah Ibu sering minum air putih Bu? saya kurang minum air putih. Baik Ibu, kan tadi dijelaskan bahwa misalnya tinggi kandungan gizi per harinya Ibu itu sekitar 1.879,5. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana cara agar bisa mencapai angka segitu Bu? Belum Bu. Berarti saya akan memperlihatkannya Bu bagaimana caranya. Jadi Bu, ini ada sebelumnya kita hitung dulu ya Bu ya. Berat badan Ibu menggunakan IMD seperti ini Bu. Kemudian BE-nya dibuat seperti ini. Kita lihat rumusnya yang dia 655 tambah 9,6 dari berat badan. Kemudian untuk total energinya hasil dari BE tersebut dikali patah aktivitas dan patah stres. Kemudian untuk kandungan gizinya seperti ini Bu. Ibu, tadi kan Ibu kebiasaan sehari-hari Ibu itu konsumsi kopi dan air putih. Sebaiknya saya anjurkan jangan terlalu sering minum kopi ya Bu, apalagi di pagi hari sebelum makan. Kemudian untuk minum air putihnya sebisa mungkin satu hari itu 8 liter. Jadi sekitar 12 gelas ya Bu ya. Kemudian untuk keluhan Ibu yaitu mual hingga muntah ya Bu ya. Sebisa mungkin Ibu memperbanyak makanan namun dalam porsi sedikit, jadi sering gitu Bu. Kemudian Ibu dapat dari otot. Saya anjurkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti olahraga atau yang lainnya. Kemudian untuk kebiasaan makan Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah mendapatkan konseling gizi Bu? Belum, ini baru pertama kali. Apakah Ibu sudah mengetahui makanan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Belum tahu. Jadi Ibu, saya coba di sini ya Bu ya, kita lihat barang-barang. Jadi Ibu, ini untuk leafletnya, yaitu untuk diet penyakit ginjal kronis dengan hemodialisis. Sebelumnya untuk contoh menunya yaitu pagi nasi, kemudian pepes teri basah, kemudian tumis toge dan tahu. Untuk seringannya itu jam 10 pagi, disarankan untuk puding. Kemudian untuk siang yaitu nasi, ayam panggang, bumbu kalio, kemudian telur mata sapi, tempe mendoan, urapan dan jeruk. Untuk seringannya yaitu pada jam 6 yaitu kue talam. Untuk malamnya yaitu nasi,
bumbu poco, udang tahu, dan tumis kangkung, pepaya. Untuk selimanya jam 9 malam, yaitu antara ibu roti bakar atau susu atau madu. Kemudian di sini terdapat makanan apa saja yang dianjurkan dan yang tidak diperbolehkan. Seperti yang dianjurkan yaitu nasi, kemudian jagung, mie, makaroni, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proteinnya kebanyakan telur ayam atau telur bebek misalnya. Kemudian ayam potong, kemudian daging, ikan, hati, dan susu skim. Kemudian untuk buah-buahannya disarankan untuk semuanya, yaitu nanas, pepaya, jambu biji, sawo matang, dan lain-lain. Untuk sayur-sayurannya itu sesuai anjuran aja ya Bu, seperti timun, terong, toge, dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Dari makanan yang dibatasi yaitu seperti alpukat, pisang, belimbing, durian, nangka, kalian, kemudian daun singkong, paprika, bayam, dan daun pepaya, dan lain sebagainya. Nah, dan air minum dan buahnya itu kalau bisa jangan berlebihan. Seperti itu Bu. Sebelumnya, apakah dari dokter Tika ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini nggak ada Bu, tapi mungkin dari informasi yang saya dapat bahwa Ibu besok ada hemodialisis ya Bu? Betul. Oh iya. Berarti mulai besok mungkin setelah hemodialisis Ibu makannya enak nih Bu. Soalnya banyak proteinnya ya. Biasanya dikasih daging dan ayam seperti itu ya Bu. Baik Ibu, Jadi bertanya Bu, untuk saya kan sering mual kan, gitu. Jadi untuk makannya itu apa ya? Apakah nasi biasa atau bagaimana? Soalnya kan setiap makan pasti pengennya tuh keluar lagi itu muntah gitu mual. oh iya, saya lupa tadi memberitahu ya Bu ya. Untuk makanan Ibu sebisa mungkin lunak ya Bu ya, kayak seperti nasi tim kayak gitu. Jadi jangan terlalu keras. Kalau saya terlalu keras takutnya mudah lagi. Jadi disebisakan untuk untuk menjadi lunak gitu, kayak lembek, kayak misalnya tahunya yang udah dikukus, kayak ikan, kemudian telur rebus kan itu lembut ya Bu ya. Seperti itu Bu. Jadi untuk jadwal makan sendiri harus teratur ya Bu ya. Pagi, ada sedikit pagi, makan siang, makan malam, dan ada sedikit malam. Seperti itu ya. Iya Bu. Baik Ibu. Dan jangan lupa ya Bu, makannya secara teratur. Makan secara teratur dan makannya secara teratur, namun dalam porsi sedikit tapi sering gitu Bu. Dan jangan lupa untuk olahraga. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah cukup. Untuk monet ya Bu ya, di sini untuk monet sendiri, Ibu kan untuk IMP-nya sudah normal, jadi tidak perlu diturunkan kembali. Namun Ibu perlu menjaga pola gaya hidup Ibu, seperti makan olahraga, terus makannya secara teratur, minum air putih juga secara teratur minimal 8 gelas. Kemudian untuk kebiasaan minum kopi Ibu dibatasi, kalau bisa jangan minum kopi pagi-pagi. Kalau bisa mah seminggu sekali aja minum kopi atau enggak 2 kali gitu. Tapi jangan terlalu sering seminggunya itu. Jadi kayak misalnya Senin minum kopi, jadi Kamis minum kopi dulu nggak apa-apa. Kemudian untuk keluhannya dari menu makanan yang tadi
semoga bisa semoga bisa mengurangi keluhan ibu seperti mual, muntah, kemudian lemasnya juga, kemudian bagian tubuh yang bengkak ya Bu, ada apa tidak Bu? Iya. Itu di Bagian kaki. bagian kaki. Di bagian kaki kalau seperti itu olahraganya ya ringan saja ya Bu ya. Kemudian nyeri ototnya juga diperbanyak minum susu yang dianjurkan untuk pasien ginjal seperti itu Bu. Apakah dari saudara Tika ada yang mau tanyakan? Masih ada yang mau tanyakan? Sudah cukup. Baik Ibu, boleh saya minta Ibu mengulangi lagi Bu? Jadi saya harus mengurangi konsumsi kopi, minum kopi, harus lebih banyak lagi minum air putih. Aktivitas fisiknya yang ringan-ringan aja. Lalu untuk makanan harus teratur dan Ibu, apakah Ibu akan melakukan konseling gigi lagi Bu? Jika iya, kami akan menjadwalkan ya Bu ya. Kira-kira 2 minggu kemudian apakah Ibu ada waktu luang? bisa. Baik Ibu, nanti kita akan notikan di WA saja ya Bu ya untuk jadwal kemudian. Baik Ibu, jika Ibu tidak ada yang mau tanyakan, konseling gigi kali ini akan saya akhirkan. Jika ada yang Ibu mau tanyakan, bisa WA saya saja atau enggak jika ada. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih juga.